bertambah banyak. Amin Allahumma amin. Allahumma dan salam kita aturkan kepada Nabi sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kelak menuju syafaatnya, yang kita tunggu syafaat-syafaatnya. Bapak-bapak yang kami muliakan, sebelum acara akan berlangsung, kami kenalkan, saya Khalim, Sekretaris GPK Kabupaten Tuban. Mungkin beberapa bapak-bapak sudah tahu dan sudah kenal ketika kita di kantor DPC Kabupaten Tuban. Yang terhormat Bapak Bendahara GPK Kabupaten Tuban, Pak Ali Mukhtar, kami mohon maaf atas pertemuan yang pertama belum bisa hadir karena ada sesuatu hal. Amin Allahumma amin. Semoga permintaan kami, ketidakhadiran kami dari PAC GPK Kecamatan Senery juga minta maaf. Bapak-bapak yang kami hormati, bahwa saya sampaikan bahwa perkembangan GPK di Jawa Timur luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu telah mengawal Muswil yang ke-9 yang digelar oleh PW P3 Jawa Timur, yang salah satunya adalah yang dalam masa waktu 20 hari ini akan ada kepengurusan baru dan GPK mengawal di dalamnya. Disampaikan Bapak Ketua GPK. Bapak-bapak yang kemuliakan, acara yang akan berlangsung sebagai berikut: 1 pembukaan, 2 pembacaan maulid oleh Ustadz Kusmiarto, berikutnya sambutan Ketua Pengurus Cabang GPK Kabupaten Tuban Bapak Nur Arifin SPG, berikutnya sambutan Ketua PAC P3 Kecamatan Kerep Pak Yedi Subroto, dilanjut acara inti ngaji bareng PC GPK Tuban oleh Bapak Ki Ahmad Dawam Afandi, berikutnya MPU GPK Tuban dalam rangka Pak Ki Ahmad Dawam selaku MPU Majelis Pertimbangan GPK Tuban. Berikutnya ditutup dengan doa. Mari iftitah pada ihtifal hadzal majlis. Kita buka dengan Ummul Quran, semoga membawa berkah. Amin. Alaniyah sholihah bisi asyaril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjut dengan qiraatul maulid oleh Ustaz Kusmiarto. Tafadhal mashkura. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'il khulafa'ir rasyidin wa ila hadrati jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila hadrati jami'il ulama'il 'amilin khususnya ila hadrati sahibi Barzanji Syekh Ja'far ala hadrati jami' arwahi masyayikhina wa masyayikhina khususnya hadrati jami' masyayikhina fi sarani khususnya hadrati Syekh Syubair Tahlan wa Syekh Maimun Jubair wa auladi wa khalifati wa hadrati jami' masyayikhina fi jami' masyayikhina fi Tubani wa jami' masyayikhina fi Karang wa jami' masyayikhina fi Jeddah. Allahumma inna nas'aluka barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fi darin wa la hadrati hadhihi jama'ah wa ala niyati salihatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liljami'il muslimin.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ولما تم من أمره شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من أمره على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداح، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ليلة المولد الذي كان لدينه سرور بيومه وازدهاء، بيومه وازدهاء. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يوم نالت بوضعه ابنة واب من فخار لم تنله النساء، ما لم تنله النساء. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات
الله عليك وأتاك قوما بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء قبل مريم العذراء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم وباء عليهم وباء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وتوالت بشرى الهوات في أن قد ولد المصطفى وحق الهناء مصطفى وحق الهناء مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده شرف إمة له رواية وروية فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, terima kasih disampaikan. Hakadha qiraatul maulid alladhi sayaqra'u Ustaz Kasmiarto. La'allallaha naj'alana bisyafaati min ad-dunya ila al-akhirah min Allahumma amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan. Acara selanjutnya adalah kalimatun, sambutan-sambutan al-ula min kalimati raisi PCGBK Kabupaten Tuban yang sekaligus mewakili Sahibul Bait yang diwakili oleh Bendahara GBK Kabupaten Tuban Bapak Gus Ali Mukhtar. Tafadhal masykurah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para alim, para kiai, khususipun nggih menika MPO Majelis Pertimbangan Organisasi PC Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ka'bah Kabupaten Tuban inggih menika Kiai Dawam Afandi saking Montong. Ingkang kawula hormati Ketua Pengurus Cabang GPK Kabupaten Tuban inggih menika sederek kawula Nurul Arifin dan juga selaku tuan rumah. Ingkang kawula hormati Sekretaris Pengurus Cabang GPK Kabupaten Tuban inggih menika sederek kawula Ustadz Nur Halim saking Senori. Ingkang kawula hormati inggih menika pengurus anak cabang P3 mboten GPK P3 Kecamatan Kerek inggih menika sederek kawula Bapak Subroto saking Temayang Kerek. Ingkang kawula hormati sedaya mawon ingkang rawuh teng menika majelis ingkang insyaallah penuh berkah keranten teng kene majelis punika wonten qiraatul maulid, wonten ngaos lan wonten macem-macemipun. Ingkang kawula hormati boten kesupen kula kok supir nggih menika bagian dari anak cabang Gerakan Pemuda Ka'bah Kecamatan Kerek inggih menika mudin papan atas, mudin level nasional ingkang kala wau sampun maos maulid ingkang sakniki luar biasa niku. Ingkang ngundang tingkepan niku mboten napa desa Krangklu mawon tapi sedaya Kecamatan Kerek niku desa-desa sakjane pengene nggih ngundang mudin papan atas, mudin level nasional, dan bahkan beliau ini adalah tak promokno menisan. Dan bahkan beliau ini ahli nyuwuk, umpami kok wonten napa yogane jenengan nyapeh niku suweke luar biasa mandi. Tapi beliau ini sambate mboten purun nyuwuk niku napa sampai kula niku tertuduh tenggene medsos niku sebagai penipu kula niku. Amargi piyambake sanjang bareng wong do njaluk suwuk tenggene griyane tibake piyambake sanjang nek niku sampean korban hoak tenggene medsos. Padahal mboten sakjane piyambake niku saged napa saged nyuwes tu dan suwe mandi. Cuma beliau niku lepok nyuwuk niku amargi ndekne nek nampa apa-apa rokok toh gula toh apa kuwi suwe jere ngobos dadine rekoso kabeh. Lah sakjane piyambake niku menolak menjadi orang yang bermanfaat. Sakjane umpami bermanfaat lah niku umpami piyambake niku purun menjadi orang yang sangat bermanfaat. Inggih tamune wingi niku sampun dugi Sale Jawa Tengah, Jatirogo pun antar kota antar provinsi sakjane niku. Niku sakjane piyambake umpami purun dados bermanfaat ngoten kan saged teng mriku menapa nggih nyumbang elektoral dari Partai Persatuan Pembangunan. Kan luar biasa niku. Nah sakjane piyambake niku nek nyuwuke niku nek umpami wong maringi napa-napa niku atas nami mboten nyuwuk ngoten sakjane terus tasih mandi. Niku Mbah Mudin level nasional niki. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ugi salam mugi tetap kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita mangke dinten kiamat angsal syafaatipun kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin.
Kula boten badhe matur kathah-kathah, cuma kula badhe matur terkait napa sebuah politik amargi niki nggih badan otonom nggih. Badan otonom dari sebuah partai politik, bahwa perjuangan-perjuangan yang sifatnya di situ napa tenggene negeri niki sifate niku ekstra parlementer niku nek cara bahaya niku mboten patiya nyekecakaken. Artinya apa? Mbah Mun itu politiknya nggih politik ingkang gerakan parlementer. Karena negara kita adalah negara yang di situ mayoritas Islam, sudah seyogianya bahwa partai yang berasas Islam itu adalah sifatnya sudah sering dingendikakan dan kemarin disampaikan juga oleh Kiai Marzuki Mustawad dan Kiai Munjidah bahwa dawuh Mbah Mun bahwa P3, keberadaan P3 itu adalah fardu kifayah. Kok sampai P3 niku mati, kok umpami sampai P3 niku bongko seperti kondisi saat niki yang ada wacana bahwa parliamentary threshold niku bukan hanya di pusat saja tapi juga di daerah. Jadi ketika parliamentary threshold itu berlaku di daerah, P3 kok tenggene daerah niku mboten napa ndugi parliamentary threshold, maka di situ P3 walaupun toh umpami kados Tuban ngeten iki angsal kalih kursi niku nggih mboten dados amargi napa mboten nyukupi parliamentary threshold-nya nggih menika wacananipun 4%, pun wingi sekian persen tapi badhe diundhake malih sekian persen. Jadi negara kita adalah negara bermoral, jangan sampai adopsi hukum-hukum yang ada di negara kita itu tanpa nilai-nilai moral, yang dimana moral atau akhlak niku yang mayoritas Islam semestinya nggih saking Islam. Karena 1000 fatwa dari Kiai Dawam Afandi niku kalah dengan selembar kertas yang ditandatangani oleh seorang bupati. 1000 fatwa dari Kiai Dawam Afandi dan 1000 kiai yang lain niku tasih kalah teng mriku dari selembar kertas yang ditandatangani oleh pemimpin, atau kalau menurut Ahmad Dhani nggih menika bahwa segenggam kekuasaan itu lebih berharga dari sekeranjang kebenaran. Jadi itulah pentingnya politik, termasuk kita umpami gerakan ekstra parlementer seperti dalam hal momen-momen atau isu-isu kekinian terkait itu nek mboten kathah ingkang bengok ngoten niku nggih dados. Umpami kok kemarin Perpres miras niku andekan kok tidak di situ banyak yang protes, mungkin juga akan goal tidak dibatalkan. Karena apa? Karena targetnya adalah pajak, dan dan negara kita membutuhkan pajak yang besar, sehingga napa Mbah Mudin badhe kawan mawon badhe dipajaki, tumbas beras nggih dipajaki. Dadose oh ya, nek cara wingi kula niku daripada pajak niku rencang kula wingi niku membahas masalah cetakan kitab niku lho Mbah. Oh, daripada bayar negara pajak 11% kalau dijakati 2,5% jadi. Karena apa? Ya memang pajak yang di situ diberlakukan andaikan miras niku nggih banget kata-katai. Daripada di situ pajak-pajak, paradoksnya hari ini adalah PPNBM niki wonten sales niku Yai Dawam nek badhe tumbas mobil niki wonten sales mobil saderek kula sahabat trukan niku promo mesisan sekalian Yai Dawam. Soalnya Yai Dawam ketinggalan ajeng tumbas niku mobil sahabat trukan. Mangke nek badhe PDKT lobby-lobby nggih nek badhe acara badhe ngaji mawon. Mangke selanjutipun nek badhe acara ngaos mangke wonten musyawarah terkait hari atau tanggal dan lain sebagainya terkait nanti ke depan niku ben dipimpin ketua ketua PCGPK Sederek Nurul Arifin amargi kok wonten masukan bahwa hari Senin niku ketinggalan kok hari dinas umpami hari Ahad pripun, mangke
di menapa pimpin beliau waktu habis ngaji. Nah itulah pentingnya di situ kita berpolitik itu demikian pentingnya itu sehingga politik itu jangan lepas dari moral agama. Karena apa? Karena kalau kita tanpa moral agama, kalau sahabat makfur niku malah wonten wacanane makfur niku niki lho Ipong nggih wow dalam penghormatan dia boten kula sampaikan Direktur PT Semen Mortar niki nek badhe pesen mortar napa bata ringan niki. Amargi nopo paradoke hari ini adalah pajak niku badhe dikenakan pada sesuatu barang yang sifatnya adalah pokok. Dan PPNBM mobil sales mboten usah kula sebut merek ya sahabat Mas Rukan niku malah di 0% kan. Dan kemarin sebelum ini ada wacana, sudah rencana sudah itu, yaitu pengambilan cek saldo itu akan dikenai 2.500, transfer juga, tarik tunai juga akan dikenai. Kalau kita tidak menyampaikan, tidak banyak yang protes, justru itu akan gol. Karena apa? Seperti sahabat Mangfur bilang ke saya, dan kita sering ngomong bahwa pendapatan negara itu yang paling besar itu andaikan dilegalkan itu adalah dari judi, minuman keras, dan prostitusi. Dan beliau adalah pakar dan pelaku poligami. Luar biasa beliau ini. Karena apa? Karena pajak ketika di situ direalisasikan di prostitusi itu pendapatan negara juga sangat besar daripada pajak yang dikenakan dalam hal poligami. Jadi seperti halnya dulu juga pernah disampaikan sering Mbah Mun mau itu tur zaman Orba niku nate di situ wonten undang-undang ingkang mriku terkait perkawinan atau pernikahan yang dimana mempelai pria itu bisa mencicipi mempelai wanita ketika belum akad nikah. Sehingga apa? Sehingga itu ditolak, ditentang, sehingga itu tidak jadi. Umpama kok di situ PPN pajak bertambah nilai atau pajak penghasilan terkait makanan sembako ini banyak yang tidak ada protes, maka juga itu akan gol. Makanya buzzer membela bahwa itu strategi begini. Ya ora ya ancen gampangane pajak minyak wangi ambek pajak air mineral niku tetep kathah apa pajak minuman keras. Mboten minuman keras, rokok niku termasuk penyumbang APBN terbesar. Farmawon umpami prostitusi niku wonten 10 juta lonte mawon. Pajaknya 10% atau 12%. Transaksinya sepisan tok sedino ki mang. Pendapatannya 3 jutaan. 10% berarti 100.000. 100.000 ping 10 juta pinten? 1.000 ping 1 juta, 1.000 juta 100 miliar. Berarti 1 triliun. Nah, sakulan pinten? Andaikan pajak prostitusi, andaikan prostitusi itu dilegalkan oleh negara. Berarti apa? 1 triliun, 1 bulan 30 triliun. 1 tahun 365 triliun. Luar biasa itu. Tapi kalau kaji makmur itu apa? Untuk ekonomi, untuk pemerataan ekonomi itu sebenarnya orang-orang kaya itu menikah 4 itu luar biasa. Umpami Abu Rizal Bakri ada Khairul Tanjung itu nikah 4, di situ nanti di furqah 3 dimodali 20 miliar, terus rondone Abu Rizal Bakri 3 ini kan sudah kaya karena mendapatkan uang 20 miliar. Terus ditampani sahabat Nurul Arifin 3. Itu kan sahabat Nurul Arifin yang asalnya kere ini kan menjadi kaya karena mendapatkan janda yang di situ 60 miliar. Terus Abu Rizal Bakri nekah telu neh dipuwedot neh
ana rondone swidak miliar. Dinikah Bang Sogi telu. Kan merata ekonomi ini, tidak tersimpul di kalangan di situ, dan itulah adalah syariat Islam, bukan syariat Dajjal, bukan syariat iblis yang di situ yang menghalalkan segala cara untuk di situ mendapatkan pundi-pundi kekayaan negara. Dan itu satu-satunya partai Islam yang di situ sering didahulukan Mbak Mun bahwa P3 ini harus tetap berasas Islam, walaupun toh di situ menggrik sing penting ono, dan kita harus giroh mempunyai militansi supaya P3 ini di situ tetap nggak mati sampai di situ ya pokoknya sampai nopo nopo mergo sifatnya adalah fardu kifayah. Nek ono sing wis ono yo wis, nek ra ono dosa kabeh. Mergo setunggale partai teng mriku ingkang berasas Islam nggih menika namung Partai Persatuan Pembangunan. Kula kinten kok terlalu lami nggih. Wallahu taala yafquna ila ma'rifah ngapunten niki napa selaku tuan rumah kawula nek wonten kirang langkungipun ima panggenan wa ima pasukatanipun kawula nyuwun agungipun pangapunten lan atas kerawan jenengan sedaya kawula teriring donga jazakumullah ahsanal jazakumullah khairan katsira amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira. Demikian sambutan Bapak Pengurus Cabang GBK Kabupaten Tuban yang diwakili oleh saudara kita Bapak Ali Mukhtar. Luar biasa semangat dan banyak pandangan-pandangan tentang upgrade kekinian sepak terjang P3. Memang akhir-akhir ini seperti itu yang disampaikan bahwa angka untuk sebuah partai itu selamat tidak hanya di tingkat pusat tetapi di tingkat kabupaten. Semoga di Kabupaten Tuban yang hanya 2 dan semoga Mas Ali Mukhtar besok nyalon jadi. Amin. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya muliakan, nastandir ila kalimatin tsaniyah. Kita lanjut pada sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua PAC P3 Kecamatan Gerek Bapak Kiati Subroto. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Dawang Afandi selaku MPO dari Gerakan Pemuda Ka'bah Pengurus Cabang Kabupaten Tuban ingkang kula mulyakaken, segenap hadirin dari kepengurusan Gerakan Pemuda Ka'bah langkung-langkung saking KSB, Ketua Sekretaris Bendahara serta anggota-anggota lain dari masing-masing kecamatan yang saat ini hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lupa undangan-undangan yang lain termasuk panjenenganipun Ibnu Al-Faruq Al-Hajj nek dawuh Pak Ali, undangan khusus ya Pak Ali ya, yang selalu eksis di media sosial, eksis dalam hal ialah mengkritisi
kondisi kekinian. Ini jenengan yang bilang ya. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, bertawajuh dalam keadaan sehat, mu'alafiat, mboten kirang setunggal punapa. Semoga hal yang kados mekaten menika selalu dipun langgengaken dening Allah Ta'ala lumeber dumateng kita sami, amin Allahumma amin. Kedua kalinya salatullah wassalamuhu biqauli sallallahu ala Muhammad. Boten kesupen mangga selalu kita aturaken dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan mugi-mugi kelak fi yaumil qiyamah kita sedaya termasuk golongan umat ingkang dipun takdir dening Allah Ta'ala pikantuk syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Selanjutnya para hadirin, para rawuh, atas nama pengurus anak cabang Partai Persatuan Bangunan Kecamatan Kerek mengucap. Enggak, saya tidak menerima mandat untuk itu ya. Saya atas nama PAC Kerek saja mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah disampaikan oleh sahabat Nurul Arifin selaku Ketua GBK PC GBK Kabupaten Tuban. Kebetulan karena acaranya pada saat ini adalah di wilayah Kerek, maka kami selaku PAC diundang dan alhamdulillah kami sakit hadir nyarengi panjenengan sami wonten wekdal menika. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas undangan menika. Satu hal yang ingin kami sampaikan selaku PAC P3 adalah kelihatannya akhir-akhir menika kawan tenan niku jauh dari keberpihakan kepada kita dalam konteks umat Islam. Oke, kawan tenan ingkang akhir-akhir menika jauh dari keberpihakan kita dalam konteks kita sebagai umat Islam. Seperti hal yang disampaikan oleh saudara Ali tadi. Ya, saudara Ali Mokhtar, hal-hal apapun yang sekiranya bertentangan dengan norma-norma Islam, dengan moral-moral Islam, itu justru akan dilehalkan oleh tapi kelihatan memang seperti itu. Artinya ketika kita tidak solid untuk Islam ini, kita tidak solid, kita tercerai, maka tidak menutup kemungkinan kita akan pada posisi yang sangat kalah sekali. Pada posisi yang sangat kalah sekali. Nah, maka dari itu seperti GBK yang merupakan sayap dari Partai Persatuan Bangunan ini dengan eksistensinya, dengan keberadaannya yang kemarin-kemarin mungkin sudah ada, tapi untuk memang di Kabupaten Tuban mengalami semacam mati suri dan sebagainya karena keadaan dan situasi kondisi, maka dengan eksistensinya ini semoga menambah giroh, semoga menambah semangat, langkung-langkung menambah dalam hal nanti kontestasi P3 ke depan dalam hal perolehan suara. Nah, Ketua PAC ini ngomongnya nggih, perolehan suara senajan mangke nggih kita usahakan bersama-sama, termasuk Pak Ali Mokhtar misalnya nanti ke depan mencalonkan lagi setelah beberapa kali tahun kemarin pernah mencalonkan tapi belum diberikan anugerah oleh Allah dalam hal tersebut, mungkin ke depan bisa mencalonkan lagi. Termasuk misalnya sahabat kami ini adalah generasi satu kelas dulu di SMP-nya Pak Makfur Al-Hadz menika, yang keren dengan Ibnu Al-Faruq. Misalnya dengan semangat ingin mencalonkan diri untuk berkontestasi melalui Partai Persatuan Bangunan, niku saya siap kalau memang berangkat dari P3 nanti Ketua PAC langsung berikan rekom Pak Makfur ya. Ya itu apapun lah, itu apapun ya, bisa seperti itu. Artinya apa? Di Indonesia itu kita berkontestasi dalam hal untuk ikut menentukan kebijakan
seperti yang dingendikake sahabat Khalid, sulit kalau tidak ikut di dalam parlemen. Kalau tidak ikut di dalam parlemen, saya ulangi lagi, kita berkuar-kuar di luar itu daya powernya itu hanya sedikit. Tapi kalau kita kuat di parlemen dan kita ikut menentukan di situ, insya Allah akan mempunyai power yang lebih kuat. Nah, maka dari itu harapannya adalah ke depan dengan adanya GBK ada semangat kaum muda, kaum milenial yang kira-kira nanti lebih bisa mengakomodir dari pemilih-pemilih pemula untuk dijadikan sasaran dalam hal mencari masa untuk kebesaran Partai Persatuan Pembangunan. Artinya satu hal yang perlu kita ingat bersama adalah P3 adalah satu-satunya partai yang berasas Islam. Ketika kita umat Islam ini sudah tidak lagi berpikir tentang nasib Islam ini, dalam konteks ini adalah bernegara di Republik Indonesia, maka siap-siaplah kita untuk untuk didominasi oleh orang non-Islam. Artinya kalau kita sudah nyaman-nyaman saja dengan keadaan ini, tidak mau berpikir bagaimana ada kejayaan di P3 ini, maka jangan harap kita akan mempunyai kemenangan di dalam parlemen nanti. Saya kira itu selaku PAC yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kiai Dawam ya. Artinya kami hanya mendoakan saja semoga kegiatan Gerakan Pemuda Ka'bah ini bisa berlangsung kontinu. Gerakan Pemuda Ka'bah ini bisa berlangsung kontinu secara terus menerus. Oke, sehingga nanti kedepannya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Akhirul qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya demikian sambutan dari Ketua PAC P3 Kecamatan Kereng, Pak Kiai Subroto. Bapak-bapak yang kami muliakan, acara selanjutnya ngaji bareng bersama MPO Majelis Pertimbangan Organisasi GBK Kabupaten Tuban, beliau Bapak Ki Ahmad Dawam Afandi yang sudah kita tunggu. Beliau ke belakang sebentar, acara break sebentar. Monggo kali disambil. Mari. Yang ngelola bukan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Semuanya yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya sebut semuanya, salam penghormatannya sudah iktifaan dengan Mas Ali Mukhtar Mawon. Dan kita sudah bersama-sama mendengarkan ngaji politik dari beliau. Jika jatah saya setengah jam berarti tinggal seperempat jam. Beliau memang update sekali tentang kondisi dan isu-isu nasional, bahkan sampai berapa jumlah istri yang ditinggalkan suaminya juga tahu. Sampai pada masa akhir iddahnya juga tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, langsung mawon kalau lanjutaken ngaji kita di awal pertemuan dulu dalam hadis pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang belum selesai. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman mongko utawi sapane wong kanat iku lamun ana apa hijratu wa hijrah iman iku ila Allah wa rasulih. Fa hijratu mongko utawi hijrah iman iku ila Allah wa rasulih. Wa man utawi sapane wong kanat iku lamun ana apa hijratu apa hijrah iman iku lidunya krana arahe donya. Urusan duniawi yusibu kang bakal mekenani sapa man ha ing mengkono dunya. Awi muraden utawa krana tujuan kepentingan keinginan wong wadon yang kihu kang bakal nikahi sapa man ha ing mraah fa hijratu monggo utawi hijrahe man iku ila mahajara ilaih iku namung maring tujuan utawa niat kang hijrah sapa man ilahi maring man. Terus niki melanjutkan dawuh Kanjeng Nabi pada poin pertama bahwa segala amal itu harus ada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan manfaat dari apa yang diniati. Maka semakin kuat ikhlasnya, maka semakin besar pula manfaat yang akan kembali. Sebesar apa pahala yang kita dapat itu tergantung dengan sebesar apa tingkat ikhlas kita kepada Allah. Sehingga dari dawuh itu diambil kesimpulan oleh Rasulullah sendiri, faman kanat hijratuhu. Amal itu sebetulnya kan bukan hijrah saja, tapi mengapa dalam hadis ini Kanjeng Nabi menyebutkan salah satu di antara amal yaitu hijrah. Pertama karena hadis ini asbabul wurudnya, faktor keluarnya hadis ini karena dilatar belakangi ada seorang laki-laki, salah satu sahabat. Saat itu beliau belum hijrah, namun ada perempuan yang ia cintai yang bernama Ummu Qais. Ini sudah hijrah lebih dulu. Sahabat yang sangat mencintai Ummu Qais ini kepengin melamar dan ingin menikahi Ummu Qais. Namun Ummu Qais bilang, sebelum kamu hijrah saya tidak mau untuk dinikahi. Akhirnya sahabat ini semangat untuk hijrah, tapi tujuan utamanya adalah ingin menikahi Ummu Qais. Mengapa Rasulullah menyebutkan lidunya yusibuha? Ini secara umum. Namun setelah itu Kanjeng Nabi menyebutkan awim ro'atin. Ro'atin ini kan sudah masuk dalam kategori apa? Lidunya. Karena seperti hadis yang sering disampaikan oleh Roma Irama itu. Ad-dunya mata wa khairu mata'i al-mar'atu soleh. Al-mar'ah minad dunya.
Jadi dalam istilah balaghah disebut dzikrul khas ba'dal am. Pertama karena memang asbab urutnya Kanjeng Nabi ingin menyampaikan satu masalah yang berkaitan dengan sahabat yang saat itu mengalami kasus ini, sehingga Rasulullah perlu menyampaikan jangan sampai hijrah yang merupakan amal yang istimewa, amal yang begitu hebat, luar biasa, namun bisa tercoreng hanya karena niat yang keliru. Karena nanti kembali kepada wa innamal likulli imri'in mana. Sehingga sahabat ini terkenal saat itu terkenal dengan Muhajiru Ummu Qais. Tetapi riwayat-riwayat tidak ada yang menyebutkan nama. Mengapa? Satron alaihi. Karena sahabat ingin nutupi, jangan sampai membuka aib. Jadi yang ingin kita ambil pelajaran pertama, meskipun ada orang yang melakukan kesalahan dan sudah terkenal orangnya itu siapa, tapi yang penting saat kita menyampaikan tidak menyebut nama, itu namanya boten ngrasani. Laisat minal ghibah al-muharramah. Laisat minal ghibah al-muharramah. Jadi misalkan ya, ada mubalek terkenal, wis terkenal siapa orang tahu, yang pernah mengatakan Kanjeng Nabi rembes, semuanya tahu kan? Atau ada mubalek yang ngotot membelani dia ceramah di gereja, semua orang kan tahu. Dan saat kita menyampaikan hadis, menyampaikan dawuh Allah, menyampaikan ilmu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, semua orang tahu kalau itu adalah mubalek yang sudah kita tahu semuanya. Itu jenenge mboten ngrasani, karena ini dilakukan oleh Rasulullah. Terus yang kedua, dalam riwayat tidak menyebutkan siapa nama sahabat ini, karena jangan sampai sahabat ini menjadi bahan buli-bulian. Maka Rasulullah pernah bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan sampai sekali-kali kalian menjelek-jelekkan sahabat saya. Kan khawatir ya, umpami ada, karena ini hadis, Masya Allah, hadis niat itu hadis yang seluruh sendi kehidupan, baik ibadah, adat, semuanya masuk hadis ini. Andaikan disebut namanya, khawatir ada orang yang du'ful iman, gak kuat terus akhirnya ngelek-ngelek nopo sahabat itu ya ono sing potongane ngene iki baik. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu marah. Fa wallahi alladzi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum nisla uhudin dahaban ma adraka nisfahu ma adraka muddahu au nisfa muddi au kama qala. Fa wallahi nafsi biyadi, demi Allah, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban, andaikan kalian menginfakkan hartanya yang seimbang dengan gunung Uhud dan seluruhnya emas, ma adroka mudda ahadi, tidak sampai mengalahkan keutamaan daripada infaknya sahabat meskipun hanya satu mud atau 6 ons seperempat. Wala nasifah, bahkan separuh saja nggak bisa. Jadi maka sahabat-sahabat yang punya riwayat tahu persis siapa sahabat itu nggak pernah menyebutkan nama. Jadi makanya kalau kita baca hadis, kok kebetulan dalam riwayat itu nggak disebut namanya, tapi karena kita itu pengalaman bisa cari di kitab-kitab yang besar, kok ketemu siapa orangnya. Itu sebaiknya kalau ngaji di depan orang awam nggak usah disebut namanya. Pokoknya orang sahabat gitu. Jadi khawatir nanti menjadi bahan cemoohan, bahan bulian. Karena itu akan membahayakan. Maka
dalam beberapa riwayat tidak disebutkan namanya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa niat itu betul-betul harus selalu kita tanamkan dalam hati. Karena apa? Apapun itu semuanya kembali kepada niat. Bahkan pahala itu besar dan kecilnya juga dari niat. Makanya tadi sampai Kanjeng Nabi mengapresiasi sahabat itu karena memang niatnya sahabat itu lebih kuat daripada generasi setelahnya. Saya dalam pertemuan pertama sudah saya katakan, mengapa sahabat itu menjadi generasi yang terhebat sepanjang masa. Karena sahabat itu kekuatan imannya tidak bisa ditandingi. Karena sahabat itu ketika iman sudah tidak memandang, tidak melihat pertimbangan apapun. Ini yang menjadikan sahabat dianggap sebagai generasi paling utama. Contoh sahabat itu kalau didhawuhi Kanjeng Nabi, babi kok haram, ya ndak usah mereka itu langsung leren mengkaji dulu. Leren mengkaji dulu kenapa kok sampai babi itu haram. Kalau generasi selanjutnya kan buatan, mereka berhenti makan babi itu karena ada pertimbangan-pertimbangan kesehatan. Mereka jarene babi itu mengandung cacing pita, dan di samping itu babi itu bisa menular watak. Jadi babi itu adalah hewan yang paling nggak punya cemburu. Jadi kira-kira umpama ana babi lanang loro kumpul karo babi wedok setunggal, itu digo gentenan. Sifat tidak cemburu itu akan nulari kepada manusia yang sering mengkonsumsi babi. Dia berhenti makan babi karena pertimbangan ini, bukan karena ini adalah larangan Allah. Ini larangan Kanjeng Nabi. Kalau sahabat tidak pernah. Makanya kalau jenengan ingat dalam hadis-hadis itu, pas saat tahwilul kiblah ada masjid yang disebut Masjid Kiblaten. Itu karena dalam masjid itu ada peristiwa sahabat lagi sholat isya, ono kabar bahwa Allah telah nuruti keinginan Kanjeng Nabi sejak lama. Karena selama 16 tahun Kanjeng Nabi untuk sementara kiblatnya pindah menghadap Baitul Maqdis. Istilahnya cara politik agama ben supaya ngepek hatinya wong Yahudi. Dan untuk menunjukkan bahwa sebetulnya Yahudi sama agama yang dibawa Kanjeng Nabi itu ada persamaan. Tapi karena double ke wong Yahudi, itu tetap baik. Akhirnya setelah 16 bulan kiblat dipindah ke Ka'bah. Pada saat itu ada sahabat yang sholat di masjid itu krungu ana kabar qad khuwilatil qiblah ilal Ka'bah, niku langsung puter mawon, asale madhep kulon malah puter ngidul. Ora usah nek lereng ngenteni dikompas piring. Mbah Mun paling duka-duka. Saya tahu saat itu, saya tahu persis. Nggih ngertos ana masjid ning gone pundi niki Demak, nggih dirubah diiring-iringno hanya gara-gara terpengaruh dengan temuan dari orang-orang akademis dari tim falak dari IAIN Wali Songo, yang memutuskan katanya kiblat sudah geser. Mbah Mun duka nih, masya Allah. Saya tahu duka nih Mbah Mun, persis tahu langsung itu 2 kali. Ya saat kiblat diukur nih, paling duka masya Allah. Masjid Agung Demak. Ini tuh sampai ngendika la'an azniya alfa marratin ahabu ilayya min an afal mislah. Saya melakukan zina 1000 kali. Benar ini. Saya melakukan zina 1000 kali lebih saya sukai daripada melakukan hal seperti ini. Soalnya mau taswis kan. Wong sing awam niku akhirnya kan
berkesimpulan, wah berarti sholatnya ora sah kabeh mulai zaman kipin kita saniki. Jadi kira-kira nek teman-teman yo mendolalkan Sunan Bonang wong sing gawe dengan bangun sing gawe sing nyiteng kiblat Masjid Agung Demak itu adalah Sunan Bonang. Jadi mereka menganggap Sunan Bonang itu keliru akhirnya. Oh, itu kan. Yang kedua itu masalah
Kalau lanjutku. Jadi pertama itu akhirnya bangun kebetulan santri beliau Mbah Rosyid Pak itu ada yang mulai bener Kang Ali, wah itu memang harus ada yang dekat dengan pemerintah, itu harus ada. Mbah Rosyid itu karena menjadi anggota MUI di Kabupaten Demak, dia dekat dengan Bupati. Beliau sampaikan apa yang menjadi kegelisahan dan kemarahan Mbah Mun. Akhirnya Bupatinya juga saat itu ndelalah sungkan dengan Mbah Mun. Akhirnya Bupati dan seluruh yang terkait diundang untuk membahas masalah itu. Dan saya diantara yang mendapat amanah untuk menyiapkan ibarat-ibarat tentang kesalahan tahwil kiblat yang sudah digariskan oleh para ulama-ulama atau wali-wali kuno. Dan yang kedua, saat PWNU Jawa Timur saat itu dipimpin oleh Ali Mas Khan Musa, Rioyo duluan disi pemerintah. Itu nggih, kalau pas kebetulan di pondok dan saya ndak pulang, itu ya sama, marahnya juga sama, tensinya masya Allah sama. Beliau dawan la'an azniya alfa maratin ahabbu ilayya min an af'ala mislaha, karena tafrik baina kalimatil muslimin. Dan akhirnya beliau membuat catatan kitab itu. Sekarang diganti bahasa ikhbar tapi berbau atau bernuansa isbat. Ketika ini Gus Ro'om bahasanya ikhbar tapi nek kira-kira nek ono gak sing anut dadi gak dianggap NU kan ngoten. Jadi makanya bagaimanapun juga dalam hal-hal yang itu bukan domain kita, ya, kita nggak boleh untuk melangkah. Bon, jados niki kaitannya kalih pentingnya kita harus niat. Kadang yang menjadi persoalan itu kita sering melakukan hal-hal yang mestinya itu sunnah, tapi karena sudah kebiasaan kita nggak ada niat itu sunnah, dan akhirnya nggak mendapat pahala. Salah satu ulama hadis pernah menyampaikan, di antara penyebab kita punya kesempatan ngimpi kepada Kanjeng Nabi itu kan setiap kita lakukan apa-apa niati itu ihya sunnati Rasulillah. Dan yang menjadi masalah, kita sering melakukan hal-hal yang mestinya itu sunnah karena wis kebiasaan, jadi gak ono krentek. Ini karena intisalu sunnati Rasulillah SAW. Mangan pakai tangan kanan, contoh mawon nggih. Mangan pakai tangan kanan itu karena sudah terbiasa. Kita nggak pernah mangan duwe niat aku mangan tangan itu kesuwen ngene. Niat mergo nuruti sunnahe Kanjeng. Sebetulnya kalau itu kita lakukan, maka dalam hati kita akan sering ingat sama Rasulullah, dan itu min kuwatil asbab allati tu'addi ila an ra'ayna Rasulullah fi manamin. Nggih, sami nggih seperti kita kumpul seperti ini nggih. Saya sudah katakan di pertemuan pertama itu diniati tenan. Ya pertama ya niat ngaji lah nggih. Niat ngaji, sing niat ngaji niku wau kalau kinten yang paling utama adalah dengan niat ngaji ini kita tidak mufaraqah dengan ilmu. Ada dua ayat nih sing kula emut dan itu sering diulang oleh Mbah Mun. Pertama ayat falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Di situ Mbah Mun menafsiri bahwa Islam itu jaya karena dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang jihad, yang kedua adalah kelompok yang ngaji. Kelompok yang ngaji. Karena ini dalam rangka menjelaskan dua kelompok niki falaula nafaro.
Jadi mestine sing berangkat perang ku aja kabeh. Ini yang dimaksud perang sing ora karo Kanjeng Nabi. Nek karo Kanjeng Nabi wajib semuanya nggih. Iki perang syariah yang tidak dipimpin Kanjeng Nabi itu ketika melok perang aja perang kabeh. Kudu ana falaulana farmingkul minhum. Mulane cara Mbah Mun nek iki ayat niki wakaf lan botene iku iso kanggo tandha wong ku ngalim napa mboten. Falaula nafara min kulli ta'ifatin minhum. Nggih, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun. Niki jangan sampai waqafe sing kathah kan waqafe liyatafaqahu fiddin. Padahal boten kudu ta'ifah lereng. Terus wasabata ta'ifatun ukhra liyatafaqahu fiddin. Dadi sing lunga niku sebagian tok, terus wasabata ta'ifatun sebagian kudu lereng nunggoni Kanjeng Nabi untuk tafaqquh fiddin. Tapi sekarang kan mboten malah diwalik nggih. Ayat niki dienggo kanggo nyemangati wong sing budal berangkat golek ilmu. Padahal kan kualik. Dalam hal ini mestinya konteksnya itu adalah ana kelompok wong sing jihad iku lunga, tapi aja lunga kabeh. Ana sing sabata ta'ifatul ukhra. Ana sing tetep nunggoni ning Madinah kanggo liyatafaqahu fiddin waliyu diru qaumhum idaro ja'u. Nah, iki kan diwalik kayak gini. Mondok lunga engko nek balik terus ngaji kan ngoten. Padahal iki mboten sing ngaji sing tetep ning ngene Kanjeng Nabi, sehingga kok sing perang mergo gak melok ngaji karo Kanjeng Nabi bisa ngambal karo sing ngaji kalih Kanjeng Nabi. Dua kelompok ini kalau masih ada Islam akan jaya. Setidak-tidaknya nek sing bagian perang wis gak ono. Kudu ono isih ono sing ngaji. Nggih, masih ada yang ngaji. Maka berarti Islam memosisikan dua kelompok ini sama. Fakama annal firar minaz zahfi kabiratun minal kabair. Jika kita sudah ikut kelompok sing wis maju di medan perang kok mundur, ini kan minal kabair ya, firar minaz zahfi. Wis melok perang kok tengah-tengah mundur, tengah-tengah melayu. Ini firar minaz zahfi, kabiratun minal kabair. Setiap kerjaan kabiro itu pasti akan menimbulkan afat, bahaya, menimbulkan musibah. Fakadzalika al-inqitok minal ilmi kabiratun minal kabair, yang akan menyebabkan musibah besar. Terusane dawuh Mbah Mun. Punten nggih. Banyak orang alim karena sudah sibuk dengan jabatannya gak gelem ngaji. Berarti pondoknya diserahno guru tugas. Jadi ingkitok. Berarti ini ingkitok dari ilmu. Akhirnya apa? Dapat bencana besar dari Allah. Putrane gak ono sing alim. Putrane gak ono sing alim. Mulane sing ngate. Suyah itu. Saya dia. Niki Mbah Mun sing dikon ngene. Ngene iki kadang-kadang malah iso nyemangati sing gak putrane suyah. Ini karena apa? Musibah karena apa? Ya karena ingkitok dari ilmu tadi. Sama tinggal mawon, mondok pirang-pirang puluh tahun, tok omah ora tahu ngaji wisan. Nggih, mulang ngalih batak sudah gak gelem. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya tergoda dengan dunia, anaknya gak tahu di pondok. Semua anaknya dikuliahno kabeh, gak ono sing iso ngaji kitab. Ini musibah terbesar karena ingkitok. Nek niate kepengin ngalim tenan, insyaallah kaya wis terlambat. Meskipun kita tahu banyak ulama-ulama kuno seperti Imam Hisai, iku umur 40 lagi ngaji. Ibnu Hazm telat, ya, tapi semuanya menjadi orang yang alim meskipun telat. Tapi itu tidak berlaku untuk kita. Wong kita itu potongan-potongan rajin di medsos kok. Jadi sing penting loh, sing penting niku wau, nggih.
Kalau saya juga sama. Obsesi saya wis pokoknya orang dodol lah. Sekarang itu cita-cita kita itu pokoknya yang penting gawe generasi. Nggih. Nek awake kita wis telat gitu ya. Gawe generasi lah bisa menjadikan generasi sing iso ngaji, seneng ngaji itu harus kita sendiri. Makanya ayat yang pertama tadi, ayat yang kedua itu ngeten. Bangun. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nas Al-Quran bahwa Muhammad itu tidak aba ahadin min rijalikum. Tidak mungkin menjadi ayah dari rijal. Ini kalau kita pahami, seakan-akan kita akan apa nggih? Nentang, protes atau janggal lah. Bagaimana mungkin ayat ini menyebutkan Kanjeng Nabi tidak menjadi ayahnya anak laki-laki? Oh, Kanjeng Nabi duwe putra telu. Duwe putra lanang pinten? 3. Kalau nek pas bahas niki karo kanca-kanca ngaji niki tak badhe. Piro putrane Kanjeng Nabi sing lanang? Gak ono sing ngira. Aku niru Mbah Mun kok. Kula niku nek pas wayah teng ngaji Mbah Mun ana tamu kok ditakoki putrane Mbah Mun piro, garwane piro, sing wedok piro. Aku melok ndredeg. Soale kuwate dilempar teng kene kula. Tapi selamete ana akidatul awam. Iki nyelametno. Nggih. Sabatun auladu faminu salah satu minat dukuri tuh Pak. Lah iya wong mantune anang dirman sampe apal jenenge lho. Anake Kanjeng Nabi ora apal jeneng. 3 Kanjeng Nabi punya putra 3. Lah kok sampai ayat Quran mengatakan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nah ternyata kita kurang teliti. Quran itu punya bahasa yang betul-betul mundobit, betul-betul bahasa yang setiap kalimahnya mengandung bahasa yang banyak mengandung pelajaran. Kata-kata rijal itu kan jama'ir rajul. Wala yuqalu lidzakari rajulan illa idza balagh. Itu yang harus kita pahami. Wong lanang itu belum bisa dikatakan rajul cara bahasa Arab sebelum dia balik. Nek wong lanang, anak lanang sing durung balik namanya dalam Quran tidak mungkin disebut rijal. Bahasa Quran pakai apa? Gulam. Makanya di saat Nabi Yusuf ditemukan di sumur, ini bahasanya Quran apa? Gulam. Qala ya busyra hada gulam. Mergo Yusuf dereng balik saat ditemukan itu. Banyak. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimain. Itu belum balik. Jadi kalau laki-laki yang belum balik namanya gulam. Tapi dalam ayat ini kan rijal. Enggak bisa disangkal. Berarti maknanya gimana? Kanjeng Nabi duwe putra lanang itu urung ngantek balik. Pasti kabudut. Mulane bahasane Mbah Mun, dadi ayat iki nas nek Kanjeng Nabi dan anak wajib mati. Wajib mati. Lah terusane walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Niki ana lakin istidrok tapi mengandung arti taklil. Kene opo Kanjeng Nabi kok ora duwe putra lanang ngantek balik? Dijawab ayat setelahnya walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Mergo Muhammad itu Rasulullah dan menjadi pamungkas nabi. Maknane piye? Nek engkau putrane ngantek balik harus menjadi nabi. Harus menjadi nabi. Sementara Kanjeng Nabi khotamul anbiya. Terus digabung kali hadis ulama ummati bimang zilati anbiya Bani Israil. Ulama umat Kanjeng Nabi mergo pewarisi Kanjeng Nabi itu adalah ulama. Oke, maka ulama Kanjeng Nabi sama posisinya dengan Anbiya Bani Israil. Anbiya Bani Israil itu mamin nabiyin ila wa yalidu nabiyan. Setiap nabi Bani Israil putrane mesti nabi. Nabi Ibrahim duwe putra Ishak sing nuruno Bani Israil. Ishak
duwe putra Yakub, Yakub duwe putra Yusuf. Ngendikane Mbah Mun, gara-gara Yusuf wis ning pemerintahan. Ayo diwehno putrine jenenge Siti Rahmah. Muga ngerti dekne. Ngerti dekne. Wong biasane wis nang pemerintahan niku angel duwe anak. Jadi kalau nanti ngeten iki. Ada Rois Suriah. Enggak saya sebut namanya lah. Putrane gak ono sing iso ngaji. Sambat tenggene kula. Pas kula sowan ngeten iki. Piye Pak Dawa mangko duwe anak. Kepengin kuwi sitok-sitok ana sing iso ngaji. Kula matur dhewe nggih ngenten nek cara Pak Mun kira-kira kok ana kiai. Anake kok ora ana sing dadi kiai. Kudu golek mantu sih. Akhirnya tenang. Belalah saya ke mantu nih ngalih. Jadi setiap nabi putranya itu nabi. Lah ulama yang ngoten. Umat Kanjeng Nabi setiap ulama mestine ma min alimin illa wa yalidu alim. Tetapi kita harus paham ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sunnahnya. Termasuk sunnahnya wae. Wong alim mesti putrane alim. Senajan ora kabeh sitok-sitok kudu ana sing alim. Nggih. Kudu ana sing lah kok ora mesti gara-gara hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa taghyiru ma bi anfusihim yang ketika Mbah Mun falamma zahu azalullah mergo atine wis condong ning dunya sehingga dihukum oleh Allah anake gak ono sing ngalim. Iki sing penting kita akan ambil kesimpulan betapa istimewanya Mbah Mun jenengan tingali tiyang niku nek wis kadung ning politik biasane falamma zahu azalullah sudah terlena dengan dunia. Tapi hebatnya Mbah Mun ning politik, ning pemerintahan. Ini menunjukkan betapa hatinya Mbah Mun ta'alluq ning Gusti Allah kuat. Sehingga Masya Allah putrane gak ono sing buak sama sekali. Gak ono sing buak sama sekali. Kalau nek pas bahas hadis idza mata ibnu adaba in qata amalu illa min salas. Sedekatin jariyah. Awal ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin itu kan pakainya aw. Seperti kita ketahui bahwasanya qasim bi aw. Khair abi qasim bi aw wa abimi. Wasduk wa idrobun biha aidan alfiyah. Wah, Masya Allah, menurut hal ini siapa alfiyah. Jadi aw itu ditaksin. Berarti menunjukkan bahwa prestasi ini tidak harus kumpul semuanya. Moga pakai nopo? Au. Jadi cukup sedekah jariyah itu bagian wong sugih sing lomo. Bagian wong sugih sing lomo. Jadi kalau orang kaya umpama kira-kira gak duwe kesempatan ilmin yuntafa'u bi dan kira-kira angel duwe wakil soleh mesti dikutuk prestasi ini sangat disayangkan. Ono wong sugih gak iso sedekatin jariyah. Golek Gusman. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi. Gak iso sedekah jariyah ilmin yuntafa'u bi. Mulane kadang wong ngalim itu kadang-kadang gak sugih. Ono sing gak sugih. Jadi ora kudu wong ngalim niku sugih. Ora kudu wong ngalim niku sugih. Dan ono wong alim gak duwe anak. Imam Nawawi nggih boten sugih, nggih boten gadah putra, boten garwa. Maka prestasi satu ini yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Lah nek kira-kira gak iso ya prestasi yang ketiga. Sugih ya ora. Ilmin yuntafa'u ya ora. Lah maka mestine ya alternatif terakhir waladin sholihin. Sing paling nyoro niku yo ketiga-tiganya tidak.
Ini sing paling tetapi kalau sampai ketiga-tiganya bisa kumpul, ini yang sangat istimewa. Ya wis sedaqatin jariyatin, ya ilmin yuntafa'u. Dan mohon maaf tanpa menutup ada yang lain. Saya contohnya hanya satu tok. Contohnya sederhana mau. Di antaranya adalah sedaqatin jariyatin. Masya Allah. Bangun jembatan, bangun masjid, bangun bendungan, gawe sumur, ilmin yuntafa'u jelas, waladin solihin semuanya solihin, bahkan semuanya ulama. Ini menunjukkan betapa beliau meskipun duduk di pemerintahan betul-betul hatinya terjaga, Masya Allah. Mulane wow, guys, saya ulangi lagi, kita ngajine diniati ben supaya seneng karo ilmu. Saora-orane ngoten, nggih. Saora-orane ngoten. Mulane hadis Kanjeng Nabi, kun aliman au ta'aliman au sami'an au muhibban wala takun al-khamis fatahli. Alim utawa muta'alim wis entek kartose. Mas alim wis entek. Au sami'an au muhibban. Lho iki lho. Hebate Kanjeng Nabi. Sami'an dikumpul kali muhibban. Fa kaifa yakunul mar'u muhibban li ilmi wa huwa la yastami'u ilmi. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa cinta kepada ilmu kalau dia sama sekali nggak pernah mendengarkan ilmu? Kondi cinta ini. Saya belum pernah menemukan bukti kalau ada orang yang alim gara-gara YouTube. Mbok ngaji Mbah Mun ngentek-ngentek data pirang-pirang, terus bariku terus kemudian tahajud sergap gak ono. Ngaji Gus Mbak ngentekno pirang-pirang data terus bariku terus iso maca kitab yo gak ono. Itu setidaknya pokoknya yang penting kita merawat mahabbah ilmu ini. Kan kula sering pokoknya gawe makalah ulama tasawuf niku kan. Al mukhalafatu sababul mufaraqah wal mufaraqah taqta'u ruqal mahabbah. Jangan pernah bertentangan, karena itu akan menyebabkan mufaraqah. Wal mufaraqah taqta'u ruqal mahabbah. Pisah atau sering tidak berinteraksi. Kayak wow, dan mondok terus blas gak tahu ngurungokno ilmu. Itu kan berarti sudah mufaraqah. Taqta'u ruqal mahabbah. Maka akan memutuskan benih-benih cinta. Mulane saniki kathah kasus napa Pak? CLBK. Duh, wis duwe anak loro telu ndak iso CLBK. Mergo napa? Ada kesempatan untuk muasalah, ada kesempatan untuk bertemu. Diinfok gak gaji. Berstatus malaikat berinfok setan. Riyen nggih. Mulane tenggene surat Yusuf niku jenengan nek maos. Pintere putrane Nabi Yakub agar supaya Nabi Yakub sudah tidak punya rasa cinta kepada Yusuf yang berlebihan. Kan mereka sepakat untuk memisahkan Nabi Yusuf. Yakhlu lakum wajhu abikum. Yakhlu lakum wajhu abikum. Awit terahu fi ghayabatil jubbi au betul. Sing saderenge niku wonten ayate sing wonten iki lho. Yakhlu lakum wajhu abikum. Amin. Jemawur, tapi gagal. Golek ini ngene. Kalau Yusuf dijauhkan, pasti cintanya ayah akan berbalik kepada 10 saudara yang tidak dicintai oleh ayahnya.
Mergo niku al-mufaraqah atau urukon. Jadi nek wis pisah gak mungkin duwe rasa seneng. Soalnya sudah pisah. Tapi masalahnya sekarang senajan pisah fisik tapi kan iso berhubungan lewat media. Digoleki nomor telepon wis. Kasusnya sekarang banyak. Wis duwe anak loro. Nggih, niku tak deniki. Awit rohu ardon yahlu lakum wajhu abikum. Dikon buat dijauhkan. Jadi kayak biyen niku nek mulane kula niku nek ana sing takok Pak Dawam kula niku api dolen Mbak Yuni, tapi gak situ. Padahal kula senenge Mbak Yuni. Lah sakniki api dolen adike, saya katakan haram hukum. Bisa ning kesempatan niku. Mergo napa kowe nek ngantek kawin karo adike. Padahal sampai ijek seneng dan kesempatan ketemu sering itu pasti akan selingkuh. Bayat sih. Jadi ini tasawufnya. Jadi al-mufaraqah tatawurukon. Jadi pentingnya kita ngaji, pentingnya kita kumpul-kumpul seperti ini supaya kita bisa merawat cinta kita kepada ilmu, cinta kita kepada Mbah Maimun, cinta kita kepada P3. Wallahu a'lam. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 menit. Terus niku sawarose kakak itu. Asal tunggu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi suratul Fatihah anta ja'alana min ahlil khair wa anta aminana mu'amalatan anta wa fi dinina wa dunyana min kulli. Allahumma bihaqqil Fatihah al-Maghtumah nas'aluka ya Allah anta ghafir li syaikhina Maimun Subair ya Allah ya Allah wa anta fa'dar jatahu bil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa anta ja'ala fi qalbi kullin minna ya Allah muhabbatan sadiqatan ya Allah di Syekhina Maimun ya Allah hatta turisu tilkal mahabbah ya Allah naf'an katsiran lana wa li auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuma wa tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya amin. Allahumma ij'al majlisana hadha majlisal ilmi ya Allah majlisan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Waj'al ya Allah waj'alna wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhanaka wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.